Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Sebelum berkegiatan di akhir pekan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau membaca, dengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang sudah kami terima, di mana Engkau yang sudah menjaga dan menyertai, serta memelihara, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh karena kemurahan-Mu semata-mata, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru di hari ini. Kami akan berkegiatan, kiranya penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Namun sebelumnya, kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah, demikian di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Di ayat yang kedua dikatakan begini, "Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati." Maka ia, Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu, oleh karena tertekan, takut, dan sangat frustasi oleh karena diintimidasi oleh Saul yang tidak berhenti mengejar dan berniat untuk membunuhnya, Daud pun hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Di ayat 1 dikatakan pada bacaan kita tadi, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Kata Adulam memiliki arti tempat yang tertutup. Jadi Adulam itu artinya tempat yang tertutup. Di zaman dahulu, gua menjadi tempat persembunyian yang paling aman bagi orang-orang yang bermasalah. Orang yang dalam kesukaran, di sini tuliskan, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, lalu setiap orang yang sakit hati. Di Gua Adulam inilah tempat berkumpul orang-orang yang merasa senasib, mereka yang sedang bermasalah, mereka yang sedang frustasi, dan mereka yang sedang mengalami luka-luka batin yang jumlahnya kira-kira 400
400 orang. Pertanyaannya adalah mengapa mereka memilih untuk bersembunyi di gua Adulam ini? Ya, jawabannya karena letaknya yang berada di lereng bukit yang sangat terjal dan sulit dijangkau oleh siapapun, termasuk debt collector ya, yang akan menagih hutang gitu ya. Mungkin keadaan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berada di gua Adulam ini, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa tidak ada lagi orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Semua memandang kita dengan sebelah mata dan tidak lagi menganggap kita. Atau mungkin kita sedang memikul beban hidup yang teramat berat oleh karena masa lalu kita yang sangat kelam dan dosa-dosa kita yang setinggi gunung, sehingga kita merasa diri tidak berharga lagi, tidak layak lagi, tidak pantas, baik itu di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Kita pun berpikir mustahil hidup kita bisa dipulihkan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan dengar baik, seburuk apapun keadaanmu, asal engkau mau merendahkan diri datang kepada Tuhan, memohon ampunannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sanggup mengubahkan. Amin. Di Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak perlu kita larut dalam keputusasaan dan terus mengasihani diri sendiri. Kita harus bangkit. Amin. Amin. Gua Adulam adalah tempat yang tepat untuk kita merefleksi diri dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Daud saat berada di gua Adulam, tinggal bersama-sama dengan orang-orang bermasalah, meski ia sendiri juga mengalami masalah yang berat. Namun Daud tidak komplain atau marah kepada Tuhan. Ia tidak terpengaruh situasi atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Matanya terus terarah kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong dan melepaskan dia dari segala kesesakan selain Tuhan. Di dalam Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah, Bapak Ibu, saat berada di gua Adulam inilah Daud terus membangun imannya dengan membangun persekutuan dengan Tuhan sekalipun situasi tidak mendukung. Bapak Ibu, di kala pagi saat orang-orang mungkin sedang tertidur pulas, Daud bangun dan bermazmur bagi Tuhan. Di saat orang-orang mungkin sedang tertidur pulas, mungkin juga lagi sedang ngorok begitu, Daud dia datang kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat di Mazmur pasalnya yang ke-57 ayat 8 dan 9 serta ayat yang ke-10. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Daud sangat percaya di mana ada puji-pujian bagi Tuhan, di situ ada lawatan roh Tuhan. Sebab di Mazmur 22 ayat 4, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amen. Jadi Bapak Ibu, dengan terus membangun cara hidup sebagaimana yang biasa dilakukan setiap hari,
yaitu bersekutu dan memuji Tuhan, roh Tuhan mengurapinya. Amin. Karena roh Tuhan ada padanya, keberadaan Daud di gua itu akhirnya membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terbukti Daud dipilih untuk menjadi pemimpin atas mereka. Amin. Amin. Itu yang tercatat tadi di ayatnya yang kedua kan, di 1 Samuel pasal 22. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bagaimana mungkin orang-orang memilih Daud untuk menjadi pemimpin bila mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Daud? Daud dipercaya orang-orang di dalam gua itu menjadi pemimpin atas mereka karena telah terlebih dahulu menunjukkan keteladanan hidup. Amin. Saudara, hidup kita pasti akan berdampak bagi orang lain bila roh Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Itu adalah buah dari persekutuan yang karib dengan Tuhan setiap hari. Itu sebabnya setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea ini, hidupmu pasti akan berubah dan juga berdampak bagi banyak orang. Amin. Selamat beraktivitas dan berkegiatan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu di mana Daud yang berdampak hidupnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih, kiranya kami pun akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berdampak secara signifikan dan yang positif. Mampukan kami ya Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus ada dalam hidup kami pasti berdampak. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, dalam kegiatan, dalam apapun yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Mungkin mereka yang berlibur, tentu mereka berkegiatan bersama keluarga. Yang tidak berlibur mungkin ada di kantor sedang menyelesaikan tugas kerja dan mereka mengambil lembur hari ini. Kiranya Tuhan juga memberi perlindungan. Semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, terberkati. Dan kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada